Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya di Suku Barokah. Sudah ada jamaah Pak Diding. Assalamualaikum Pak Diding. Pagi ini kita akan mengikuti Suku Barokah biasa kita lakukan setiap hari Sabtu di tempat sendal kita nih. Barokah nanti yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Ustaz Zainal Arifin di tempat kita. Semoga tambah banyak nanti jamaahnya. Akan dimulai. Mana deh? Bapak ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semuanya dapat bangun kembali atas kehendak Allah dan pertolongan Allah, dan kita juga bisa melakukan hakikat tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kita, salat yang paling istimewa, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Kata Rasulullah SAW, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa subhi. Jadi kalau kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, sebenarnya menurut hadis ini berarti kita sedang menghapuskan sifat-sifat kemunafikan. Salah satunya kata Rasulullah, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa subhi. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik pada salat isya dan salat subuh. Makanya salat subuh ini nilainya seperti salat sunnah tadi. Kalian tidak semuanya rakaat sebelum salat subuh, Allah berikan pahalanya lebih besar daripada dunia ini dan seisi-isinya. Insyaallah yang ditinggalkan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sudah kita buka dalam hadis, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat sunnah kemudian subuh, walaupun bangunnya dikala lelah waktu dalam peperangan, kesiangan tidak pernah meninggalkannya. Baik, di pagi ini kita di samping ada kajian ini juga sekaligus acara zikir ya, tahlilan atau zikir, yaitu untuk 7 harinya putri dari Bapak Ahmad Yansyah dan Ibu Hilmi Muzammil itu. Jadi ini yang 7 hari ya, sudah 7 hari, namanya Alet Akhiran Putri bin Ahmad Yansyah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi ada orang bertanya, kan anak kecil harus di juga ya begitu.
Anak kecil kan belum berdosa. Ya. Jadi pahala itu, kebaikan atau amal soleh namanya yang kita lakukan itu, gajinya, upahnya berupa bahasa gampangnya ganjaran atau pahala. Yaitu berupa balasan dari Allah yang bukan berbentuk materi. Itu namanya ganjaran atau pahala. Setiap orang yang sudah meninggal dunia itu memerlukan sebuah santapan atau makanan. Kalau kita masih hidup, makanannya yang sekarang nanti akan kita makan nasi buri, bakso, pisang, jeruk, somai. Jadi yang betul-betul materi karena kitanya masih ada materinya. Kalau kita sekarang makan pahala, kayaknya enggak ini makan pahala ini. Enggak kenyang. Karena masih hidup. Nah, semua orang sudah meninggal itu tanpa terkecuali dia adalah makanannya berupa pemberian tadi dari Allah, makanannya tersendiri di alam barzah atau akhirat itu dari hasil kebaikan ibadah. Anak kecil di sana hidup enggak dia? Hidup. Kalau hidup berarti harus dikasih kebaikan juga, bisa karena dia memang penuh dengan kebaikan karena belum bercampur dengan kesalahan atau dosa, bebas dari kesulitan, kesusahan, bahasa kata namanya azab ya. Tapi tetap setiap orang itu ada menemukan kebaikan. Karena itu orang yang kecil pun kita selalu juga, walaupun dia sudah punya makanannya, tapi sudah punya cara namanya kebaikannya, tapi kita berikan lagi. Sama contoh gampangnya, sekarang Pak Dwi sudah punya uang terus saya kasih lagi, dia senang nggak? Tentu. Nggak ada istilah, sudah banyak besar uangnya, nggak. Orang harus setiap dikasih uang. Dia punya motor, dia terus proses lagi, dia motor, dia nggak usah, itu enggak. Malah pengennya 3 yang dikasih. Jadi begitu. Sesuatu itu kebaikan itu nggak pernah orang ada tidak maunya, jadi pasti selalu mau. Dan menambah kemudahan dan kebaikan. Kalau motor satu, mobil satu, beda nggak kemudahan dan kebaikannya dengan orang yang punya mobil 2, 3, kan beda kan? Itu yang satu lagi bakal, yang bersih dia pakai lagi. Itu kalau cuma satu-satunya, udah mobokan lagi, ya udah susah. Jadi gitu. Baik, ini pembuka. Jadi kita sekarang bahasa tahlil dulu ya. Rasulullah mengkhususkan untuk Ananda Alet Ajaran Putri di Jemaah dan juga untuk orang-orang tua kita semuanya. Karena kita seperti ini bukan untuk yang khususkan, tapi untuk kita semuanya, baik diri kita maupun orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأحمارنا وأولادنا وذرياتنا وجميع مشايخنا وأستاذنا Nusan amahum bapain bin abiyan wa yarahum imu'ayin bin timan wa yarahum bapa hajatin nasih wa yarahum bapa sugir bin nasah wa yarahum bapa surasa summa diharjo almarhumah ibu Sri Endrawasih almarhumah ibu Nisarama binti Muhammad Irsyad Pada almarhumah ibu Lima binti Abdul Wahab. Almarhum khususan almarhumah Abeta Kirani Putri bin Ahmad Yansyad. Allahumma yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuhyi darajatahum bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليه رأس إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ba'asir wa taqabbal sabama qarnahu min al-Qur'ani wa 'alim ma qulna min qali la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan bagi rabbani wa rahmatan nasira wa barakatan syamilah muqaddimuha wa nuhniha ila hadati habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi jamil wal muslimin, summa ila ruhi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-mahmusana wa alaika kirani mudribin ahmad yasha wala ruhi jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa ikhwanina wa jami' masyayikhina wa jami' wa min jami'il qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'uhum darajat wa ta'ifahum hasanat wa ghafirahum sayyi'at. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah kita laksanakan tahlil bersama ya, cuma tahlilnya diringkas ya, karena kita disambung dengan kajian ini dia kebagian waktunya. Baik, sekarang halaman 89 ya. Halaman 89 tentang al-kaifiyatul masnunatu, cara-cara yang disunahkan di dalam mandi besar. Itu betul ya, perhatikan. Kemarin tentang kabul mandi besar, hadisnya satu lagi itu. Yang bacaannya wahawa Abu Dawud, nama hadisnya 249 wahawa dan selain Abu Dawud. Itu yang halaman 89 ya. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu para berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yang dulu berkata, sabda ya Rasulullah, man taraka mawadi'a syaratin, siapa yang tertinggal satu tempat rambut, min janabatin dari junub, lam yusibha, yang tidak dikenai al-ma'u oleh air, fa'alallahu bihi, maka Allah memperbuat dengannya, berbuat dengannya, para berbuat atau melakukan sesuatu dengannya. Ada wahada minanar, begini, ini, seperti ini dalam neraka. Wala Ali berkata, kami tamak, maka karena itu, ada itu aku membiasakan sari rambutku. Cuma yajuz zat sya'rahu. Cuma
ya juzu sya'ru radhiyallahu anhu ai yuhliku. Kemudian dia Ali mencukur rambutnya radhiyallahu anhu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mencukur rambutnya. Cuma ada itu mensorok-sorok ya. Apa namanya ini mensorok ini? Kalau rambut itu namanya Lurus-lurusan. kayak disisir dengan tangan ya, disisir dengan tangan. Nah ini jamaah sekalian rahimahullah, hadis ini tentang harus hati-hatinya ketika kita mandi besar. Jadi rukun mandi besar yang kedua kemarin adalah membasahi seluruh tubuhnya, baik kulit, rambut, dan segala sesuatu yang tumbuh dalam tubuhnya, yang ada dalam tubuhnya. Maksudnya kayak jari, kalau orang jarinya ada 7, maka semua jarinya harus kena air, jangan disisain. Tadi jari kan wujudnya biar 7. Masa dikasih kalau mandi, kalau wudhu enggak, semuanya ikut wajib. Maksudnya begitu. Dan sebenarnya orang kan ada kalau kukunya panjang gitu. Ya kecuali jangan jelas. Jadi seluruh anggota badannya harus terbasahi air, harus kena air. Kalau kita mandi besar begitu. Nah ini hadisnya kemarin sudah ya Imam Muslim, lewat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang tertinggal sekalipun satu tempat rambut kecil kan, ketika mandi junub dia tidak terbasah, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala atau orang itu akan mendapatkan siksa dalam neraka karena itu. Fa'alallahu bihi, Allah berbuat dengan dia atau kepada dia seperti ini dalam neraka. Oleh karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kalau mandi itu rambutnya tadi disok-sok itu jadi sisir dengan tangan juga. Beliau ini suka rambutnya, artinya tidak menyukai rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Kenapa? Karena hari kalau mandi besarnya nanti tidak basah. Karena seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kaki itu rambutnya kalau panjang, kalau rambutnya ada yang rambutnya 2 meter, juga ujung rambut sampai ujung kakinya harus kena air, tidak boleh tertinggal. Jadi kalau tidak basah, kalau tidak kena air, maka mandi besarnya tidak sah. Ketidaksahan ini mengakibatkan sholatnya tidak sah, mengakibatkan berikutnya tadi hadis ini dia mendapatkan siksa di dalam neraka. Nah ini sudah selesai. Sekarang berikutnya bab tentang al-kaifiyatul masnunatu, syarat-syarat yang disunahkan di dalam mandi besar. Wa yu'ambaru anha fil fikhi bisunanil ghusli, dan kaifiyah masnunah ini di dalam istilah fikih disebutnya sunah-sunah di dalam mandi besar. Wahia, yaitu yang pertama sunnah mandi besar itu yaghsilu yadaihi kharijal na'il ma'i, membasuh kedua tangannya di luar tempat air. Summa yaghsilu biyasarihi, kemudian membasuh dengan tangan kanannya pada jauh hajinya. Haji itu kemaluan, namanya haji bahasa Arabnya. Wa ma'ala badanihi, dan apa-apa di atas badannya min qadarin, dari kotoran. Summa yudliqwa, kemudian dia menggosok-gosoknya biman zifin, dengan tangannya. Nah, yang pertama adalah sunah mandi besar itu. Jadi sebelum kita mandi besar, cebok dulu ya. Kancinya, kemaluannya kalau dibersihin dulu. Kalau kita tadi di sebuah berbarang dengan korek dulu, dibersihin dulu ceboknya benar, membersihkan kemaluannya. Jadi kumpul dan kumpulnya yang pertama kali dibersihkan dulu. Kemudian kotoran yang menempel, yang lengket di badannya.
yang lengket, yang nempel di badannya, sisa spermanya, macam-macamnya, kotoran yang nempel, kotoran apa saja di badan kita, ya. Itu sunnah. Baru nanti udah bersih. Nah kalau misalnya kotorannya dan kotoran yang lainnya yang harus pakai sabun, berarti mandi besar itu caranya sudah basah badannya pakai sabun dulu, pakai sabun dulu. Kalau kepalanya udah sebulan nggak keramas kan kayak gitu. Jadi pakai sabun dulu, sudah bersih air sampoan sabunnya, baru nanti niat mandi besar. Karena sunahnya adalah membasuh kedua tangan di luar tempat air kalau memang tidak pakai gayung. Kalau pakai gayung tempatnya ya pakai gayung, basah cuci tangan. Jadi sunahnya cuci tangan dulu. Kayak kita wudhu, sebelum wudhu cuci tangan dulu. Karena begitu mengambil mengambil air pakai kedua tangan untuk ke mulut dan ke hidung, airnya sudah dalam keadaan bersih. Kalau kita dari mana-mana, dari tempat main, wudhu langsung ambil air, langsung kumur ya kotor tangannya. Nanti yang kita pakai itu hidung dan mulut campur dengan kotoran, dengan bakteri, dengan macam-macam. Maka sunahnya mandi besar juga sama, mencuci kedua tangan. Kemudian kalau mandi besar beda sama wudhunya, perbedaannya yaitu membersihkan yang silu, membersihkan dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Kalau cebok itu kemaluannya farjinya. Kemudian badannya dari semua kotoran yang nempel. Rawal Bukhari, hadisnya riwayat Imam Bukhari 254, wa Muslim dan riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 317. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qalat, berkata Maimunah radhiyallahu anha, walau Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an bil musri faqasala yadayhi marrataini aw thalathan summa afrahu ala shimalihi faqasala mazakirahu summa masaha yadayhi bil ardi. Ini kata Maimunah, seorang perempuan, aku meletakkan air untuk Nabi mandi. Beliau Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya 2 hari atau 3 kali katanya. Suma afroba ala shimali, kemudian menuangkan atas sebelah kirinya. Maka beliau membasuh zakarnya. Jadi membersihkan arah tadi tempat yang saya sebutkan tadi, pukul dulu ya, arah pukul dulu. Kemudian baru berikutnya, kata-kata berikutnya. Itu tadi dalilnya hadis ini. Yang kedua, sunah mandi besar, ya tawaddu wudu'an kamilan, berwudu dengan wudu yang sempurna. Wa in akhara bidilahi hatta nihayatul ghusli fa abasa. Dan jika mengakhirkan kedua kakinya sampai selesai mandi tidak masalah. Para bahasa tidak mengapa, tidak apa-apa. Jadi sunnah mandi besar yang kedua adalah sebelum mandi besar disunahkan wudu. Disunahkan wudu dulu. Jadi tadi sudah dibersihkan, sudah cebok, sudah bersihkan pukul-pukulnya, membersihkan yang nempel, kemudian sunah wudu. Jadi ini persis seperti memandikan jenazah gitu juga. Kalau sebelum memandikan jenazah itu dia diurut dulu perutnya, dikeluarkan kotorannya yang bekas dengan dusturnya, dicebokin dengan bersih, lalu diwudukan. Jadi juga sama kita orang hidup, karena orang hidup dan orang mati itu
Atau orang hidup, orang mati, orang hidup sama ketika mandi besarnya, begitu juga sama. Dia tadi begitu. Kalau kita mau mandi besar, tadi kalau mau kotor, dibersihkan dulu bagian kulit-kulitnya, terus baru seluruh tubuhnya diguyur dengan air dan merata. Jadi wudhu ya. Seperti wudhu untuk sholat, wudhu sempurna. Yang ketiga, bihalil syara waslihi bima'in, mensela-sela rambut kepalanya dengan air, semuanya silu asal talasan, kemudian mengguyur kepalanya 3 hari. Kalau yang paham nggak digigit ya, ini berlaku rambut laki-laki yang rambutnya panjang. Ibu-ibu kalau mandi besar, rambutnya disisir pakai tangan, sudah di sela-sela rambutnya dengan air. Ini rambutnya basah begini. Nah, ini ya. Diurai dengan tangannya sebagainya. Kemudian kepalanya diguyur 3 kali. Jadi sunahnya memang 3 kali. Diguyur sekali, diratai. Kemudian diguyur lagi 3 kali. Yang silu rasau talatan 3 kali. Kalau cuma 1 kali doang, sudah diguyur 1 kali, diratai aja cuma dia semua. Sampai bawah diratai udah sah asal semuanya kena air merata. Yang sampai ada 1 titik pun yang tertinggal tidak kena air. Nanti mengakibatkan mendapatkan siksa tadi yang di hadis di bawah. Sudah. Jadi di bawah kukunya, anak-anak remaja yang kukunya panjang, kalau nggak dipotongin kukunya harus bersih di bawahnya, kuku, tangannya, kakinya. Saya suka melihat orang kakinya, kukunya panjang sampai pada itu, Jadi makanya di dalam Islam sunnah motongin kuku itu dipotong sunnah seminggu sekali. Dan hadisnya kata Rasulullah SAW, potongin kuku kalian karena setan itu duduk diam di bawah kuku kalian yang panjang. Gitu. Jadi kuku yang panjang itu di bawahnya ada setannya. Siapa yang panjang kukunya? Bersih ya, harus bersih ya. Iya, harus bersih. Ini sudah remaja-remaja semuanya udah balik ini udah harus bisa lebih besar. Makanya kalau saya kemarin Semarang kasih tahu si Jaya tuh, ini penting buat anak-anak remaja. Nanti kalau kamu nggak ngaji, nikah, punya istri, mandi besarnya nggak bisa ya, repot. Dimandiin, nggak selesai. Kalau istri gimana sama suami gimana sama istri, nggak selesai mandi. Jangan kalau mandi besar kan dimandiin, nggak selesai. Bisa 2 jam 3 jam di kamar mandi. Begitu. Sama ibu-ibu kalau enak badan, ibu-ibu jangan minta diulutin sama suaminya. Nggak selesai, sampai sama kaki doang. Jangan minta dipijitin sama suami. Lain tukang pijit, ya, selesai dipijitin. Dan yang dari mana ini? Selesai tadi mandiin aja. Terus yang keempat, sunnah mandi besar, yaksilu syafqahu al-aiman sumal aisar, membasuh bagian yang sebelah kanan kemudian yang sebelah kiri. Jadi syafqah itu segala yang badan kita bagian sebelah kanan, baik yang lurus maupun yang pada pulang belok. Ada kan pada pulang belok di badan, ini tadi nggak pulang belok. Jadi ada kebilannya. Syafqah itu adalah yang belah sebelahnya dan semua yang nampak. Telinganya begini telinganya, dibalik gini. Sama dengan dubur itu kalau kita mandi besar, pantat dubur itu tahu nggak dubur pantatnya. Jangan diikuti ke dalam, tapi dibuka.
agak ngaden dikit, agak ngaden. Jadi ngadennya jangan kesannya sampai keluar. Jadi kalau mandi besar itu ngaden dikit. Jadi biar waktu buang air besar kita nampak ini keriputnya gugur, dia kena air. Jadi keriputnya ke dalam. Bunga mataharinya agak terlihat sedikit. Tapi jangan dipotong dulu, jadi potong dipotong. Potong sambil mandi. Begitu. Jadi caranya begitu. Jangan salah. Nah sudah sebelah kanan, baru sebelah kiri. Jadi yang digosok ini kan buyur tadi, yang diratakan sebelah kanan, tangannya ini kawakan sebelah kanan. Semuanya. Tapi buyur lagi, atau yang tadi kalau airnya masih kurang banyak, ya kalau kita itu ngambil lagi air, baru kita ratain sebelah kiri, semuanya gitu. Di sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Sama juga persis seperti memandikan jenazah itu sunahnya bagian badan sebelah kanan, baru sebelah kiri. Ini sunah. Kalau sembarangan tidak pakai diatur tangan kanan kiri, tangan kanan kirinya, semandinya sah, cuma tidak mendapatkan pahala sunah. Kalau ada sunah ini yang menunjukkan atas sunah-sunah ini, Marawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 245. Wa Muslim juga riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 316. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza tasala minal janabati, beliau adalah apabila nanti junub bada'a memulai faqasala yadayhi, lalu beliau membasuh kedua tangannya. Tapi riwayatin Indah Muslim, dalam riwayat lain atau satu riwayat lain, riwayatnya Muslim, summa yafrudu biyaminihi, kemudian menuangkan dengan kanannya atau yang kanannya ala shimali, atas kirinya. Wa yasilu farjahu, lalu beliau membasuh farjinya. Kita di farji itu ya sudah tahu ya. Sebenarnya kalau dalam istilah terperinci kalau farji itu adalah artinya bolong ya. Farji itu bolong, jadi ditujukan bahasa Arabnya kepada punya perempuan. Kalau punya laki-laki itu sebetulnya zakar ya, zakar. Ya. Tapi di sini secara umum hadisnya, bukan berarti jangan kan lagi haji ya, namanya perempuan. Jadi ini diumumkan haji itu adalah tadi kemampuan. Rasulullah juga begitu hadisnya tadi kan. Rasulullah SAW ketika mandi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, membasuh dengan tangan kanannya, ditujukan yang pertama adalah haji. Wa idza Bukhari, nomor hadisnya 246, riwayat Bukhari, an Maimunah radhiyallahu anha, wa qasara farjahu, ini, dan beliau membasuh farjinya, wa ma'asbahu minal adza, dan apa-apa yang melekat yang ada dari kotoran. Sumaya tawadu, kemudian beliau yaitu Rasulullah wudu, kama yatawadu lis-salati, sebagaimana Rasulullah wudunya untuk salat. Sumaya itu aswabiyahu, kemudian memasukkan jari-jarinya fil mai, pada air. Wa yuhamilu biha usala syarihi, lalu mencela-cela dengan jari itu sampai jangkar rambutnya. Suma yasubu, kemudian mengguyurkan ala rasihi, atas kepalanya, alasan 3 kali, alasan gorofit 3 sidukan ya, 3 gayung bahasa kitanya. Jadi dengan tangan beliau sendiri, jadi bukan dengan tangan Aisyah. Aisyah berarti melihat Rasulullah itu begitu, tapi Rasulullah biadi dengan tangan beliau sendiri. Kalau dengan tangan Aisyah berarti dia lihat. Ini menunjukkan Rasulullah juga mandi sendiri, jangan kayak tadi Ilham
minta dibandingin sama istrinya enggak. Suma yufidu al-ma'a ala jildihi kulhi. Kemudian Rasulullah SAW meratakan air itu seluruh kulitnya, kulitnya, jilid itu kulit semuanya. Jadi begitu. Ini hadis referensi sekali dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cara-cara inilah mandi yang sunnah yang benar sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW. Mulut juga itu kumur-kumur ke hidungnya, kepit kalau laki-laki itu awalnya gini, bawahnya kan kalau bekas hitam, sekarang berikutnya bawahnya ini begitu. Juga semuanya tersentuh pada kita mah tahu kita berkata tahu terus kantongnya gitu juga kan jadi bisa bijinya harus besar begitu Islam. Intinya seluruh tubuhnya harus terkena air. Kaki begitu juga, kaki kayak wudhu, kakinya di bawahnya gitu, bawah kakinya di sela-sela. Jadi jangan cuma diguyuran aja, airnya harus diikuti dengan tangan. Nanti berikutnya ada lagi. Darah wa darah alas tibabi badil bisyakil aymani marawal Bukhari. Juga ditambah lagi dalilnya yang menunjukkan sunnah memulai sebelah kanan itu hadis riwayat Imam Bukhari 166 hadisnya. Muslim 268. Berarti hadisnya banyak ya. Hadis Muslim Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga awalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis. Karena Aisyah sebagai istri yang paling sering dan paling dekat, paling tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Hadis-hadis yang sahih. Sama dengan kita juga, istri atau suami kan yang paling tahu tuh, gitu. Yang paling tahu sama suami kan istrinya, yang paling tahu sama istri kan suaminya. Nah, Rasulullah begitu, makanya Aisyah banyak hadis dari Aisyah awalnya Aisyah. Ini sampai cara mandi Aisyah menyebutkan begitu. Jadi sahabat itu ingin tahu bagaimana cara ajaran yang benar. Bertanya, kalau Rasulullah tidak menyampaikan, maka bertanya sahabat itu. Kalau tidak kepada Rasulullah, bertanya kepada sahabat yang lain. Pernahkah Rasulullah melakukan begini? Sampai kepada Aisyah tadi. Aisyah disampaikan kepada sahabat-sahabat rumus gitu. Terus kalau ini tadi mana 268 ya. Aisyah radhiyallahu anha kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayamunu fi tanamulihi itu. Tanamulihi ada ain dan tasdid. Wa tarajulihi wa tuhurihi wa bisyadikulihi. Hadis ini lebih umum nih. Rasulullah SAW adalah selalu mendahulukan sebelah kanan, bukan mandi aja nih. Fitanamulihi di dalam memakai sendal. Kalian kalau pakai sendal yang kiri dulu apa kanan dulu? Ya, jadi pakai sendal pun Rasulullah yang kanan dulu, pakai sepatu yang sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Buat cara julihi kalau mau berjalan melangkah kaki itu kaki kanan tapi tidak boleh balik kiri. Kecuali ke tempat yang kotor ya, kamar mandi tempat yang kotor baru sebelah kiri. Wakuri dan bersucinya wafisyah dikuri dalam segala hal. Pakai baju tangan kanan dulu dimasuki baru sebelah kiri. Pakai sabun. Sabun ribus ya. Sekali. Iya. Jadi pakai celana, pakai baju, pakai sepatu kanan dulu. Pakai kaos kaki kanan dulu. Setiap wapisah itu tadi dalam segala halnya Rasulullah selalu mendahulukan yang sebelah kanan.
Nah, tarajuli ini, tarajuli di sini adalah tasrifus syahirasihi wadulhi. Termasuk juga tadi watarajuli itu di sini tasrifus syahirasihi. Kalau menyisir rambut kepalanya, wudunya, mandinya, begitu. Kalau menyisir sebelah kan kepalanya sebelah kanan kiri, jadi sebelah kanan dulu begitu. Sampai begitu ya. Segala hal sampai nyisir, termasuk tadi mandi juga yang dibasuhnya, yang digosok sebelah kanan, sampai nyisir rambut juga di sebelah kanan. Gitu, segala hal. Yang baik-baik dan tidak baik, tidak. Yang tidak baik itu maksudnya yang kotor ke kamar mandi sebelah kiri dulu baru. Kalau masjid beda nih. Masjid itu kan mushola lebih mulia daripada tempat lain. Jadi kalau masuk masjid kaki kanan dulu, kalau keluar ini betul. Jadi kalau tempat keluar lebih jelek daripada mushola masjid. Jadi kalau keluar masjid itu dari kiri dulu. Apa bahasanya? Apa bacaannya? Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaba fadlika. Kalau masuk apa masuk? Bacaannya? Gak tahu juga. 30 tahun umurnya belum bisa doa masuk masjid. Udah berapa kali masuk masjidnya? Ribuan kali. Jadi masuk masjid mushola itu kaki kanan terlebih dahulu, etikanya adabnya bacanya Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Baca Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu dia baca. Kalau nggak hafal, kita tulisin sama bapak itu. Tulis satu tempel di depan, di laminat, di apa namanya, di screen yang bagus, ditempel di depan dekat sepatu situ. Doa masuk masjid. Allah mengirim begitu. Di masjid lain ada begitu. Ada pernah lihat nggak? Ada di masjid lain ditempel. Salah satu amal ibadah kebaikan yang bisa diberikan para remajanya, remaja masjid itu ditempelkan. Banyak orang yang nggak bisa ditempel dia. Setiap orang mau di atasnya doa masuk masjid. Oh gini, jadi orang yang mau masuk tuh baca doa di situ. Makin dulu dia utama ya Allah rahmatika. Gitu. Apalagi kasih tahu kaki kanan terlebih dahulu, gitu. Yang tangan kanan, gitu. Kaki kanan, tangan kanan, jalannya kanan, jalannya, begitu. Terus kalau keluar, Allahumma firli dunubi Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Beda aja. Jadi kayak tadi sama depannya. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu. Karena di luar mau mencari karunia, cari rezeki, cari jodoh, cari kerjaan, macam-macam. Begitu keluar masjid, doanya itu. Sudah berdoa di dalam masjid tadi, minta kerjaan, minta jodoh, minta rezeki, minta anak, minta macam-macam. Begitu keluar, ya Allah, kan tadi sudah minta, sudah berdoa, sudah keluar, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu karunia-Mu. Yang tadi minta itu hebat ya, insyaallah. Masa masih stres juga udah diadukan, sudah disampaikan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Soal dikabulkan tidaknya itu urusan Allah, dan pasti dikabulkan, cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Minta kerjaan, minta anak, minta jodoh, minta rezeki, gitu. Ada yang cepat dikabulkan, ada yang lambat.
hari pertama. Tergantung dari doa yang itunya atau kehendak Allah baiknya kapan ini anak dikasih kerjaan, dikasih jodohnya. Gitu. Ini remaja-remaja ini minta jodoh sudah baik, kok nggak dapat? Kata Allah, nanti kalau kamu sudah kerja baru bersiap. Kan begitu. Kan nggak tahu rahasia Allah. Kalau sekarang dikasih jodohnya belum kerja kan, Allah belum tahu. Yang ini kita adalah berdoa. Jadi begitu keluar apa tadi? Nggak keluar lagi, keluar masjid atau mushola doanya. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba fadlika. Soalnya kan jelas nggak? Baik. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba fadlika. Fadli itu artinya anugerah, karunia. Anugerah atau karunia. Kalau masuk rahmatmu, abwaaba rahmatika. Jadi kalau keluar itu kaki kiri lebih dahulu. Ya. Baru melangkah kaki kiri keluarnya, tapi kalau mau udah keluar kaki sendalnya tetap kanan juga. Jadi berarti sendalnya tidak langsung dipakai, diinjek dulu, atau tempat yang di samping sendal itu dapat dari sini. Karena pakai sendalnya sunahnya sebelah kanan dulu. Keluar masjid mushola, kaki yang dari ujung tempat sucinya tadi, kaki kiri terlebih dahulu, dan pakai sendalnya yang kita bawa dari rumah. Jadi jangan yang si Jaya itu yang kita bawa dari rumah, jangan salah mata kakinya itu. kadang yang baru saya makan. Baik, udah terbit matahari ya. Udah terbit matahari. Sampai di sini. Nanti sunat mandi besar yang kelima. Banyak ini ya. Sampai berapa ya? Sampai 7 macam ya. Sampai 7 macam. Sudah sunatnya nanti halaman berikutnya baru tentang makruh di dalam mandi besar. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam mandi besar. Ya sunahnya dia belum selesai. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dalam kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampaikan dulu kan? Ada yang ditanyakan dulu? Satu pertanyaan, kalau tidak kita tutup dengan baca kafaratul masjid. Sudah cukup ya? Ya, baca kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasinya banyak banget. Udah jadinya Ini harus 3 kali nama itu. Nih orang remaja masjid yang rajin. Ya baru sekali udah dibilang rajin. Ya kalau dibilang rajin besok kagak datang lagi. Nah, ya biar bisa datang lagi kan yang rajin ini, yang harus rajin. Kalau males berarti besok harus datang lagi berarti gitu. Masih. Ini gara-gara Jaya Ustaz yang tetap Jaya ketuanya. Yang ngajak. Coba kagak di WA, kagak datang. Kagak baca WA kalau pembahasannya Hadisnya nggak mau dibaca Ustaz. ajan dulu ajan. Yang ambil itu.
Cing, lu mau ngajarin apa kan gak usah macam-macam akting berat gak Bentar Pak, gua habis pada tidur. Kopi. Kopi duluan. Setelah pengajian makan. Punya hajat nih. Udah kayak lagi enggak? Bener gua kata dokter nggak boleh makan pagi. Pagi gimana? Oh, ya amat. Dokter mana ngomong? Suka, Cina. Suka. Ini doktermu. Iya, tumben gak kelihatan. Iya, Facebook tuh. Panggil, mulai panggil. Nyari bako. Biasanya udah mau order. Ading di Zoom. Oh, depan kamera imut makanan. Nah. Bukan kamera, Bay. Pantes tuh makan ini. Jadinya vitamin Menurutmu gimana Ding dengan adanya ini sebuah berkah dengan selesainya makan gimana? Alhamdulillah, Pak. Saya kenyang. Pagi Semangat. Bikin anak-anak ada kegiatan pagi-pagi. Nah, mantap. Keluarga Pak Cemoke gimana ini? Yang kedua. yang dimakan gak boleh diganggu kan? Ini wujud kebersamaan anak muda yang penuh berkah. Amin. Donat dari mana? Yang semalam nggak jadi Joko. Tahu juga udah kemalaman. Nggak jadi kan? Kemalaman. Kayak gitu mah udah pasti. Ya, alhamdulillah demikianlah tadi kita sudah mengikuti kajian itu. Alhamdulillah sudah dihadiri oleh teman-teman remaja Al-Firqah Al-Hawi dan juga tadi sudah dibimbing oleh Ustaz Zainal Arifin yang alhamdulillah diakhiri dengan sarapan bersama. Semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti pengajian ini dan semakin berkah ilmu kita. Amin. Ya, demikian acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.